Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Penulis kitab Titus 2 ayat 11, Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan yang hebat ini. Dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, ini firman Tuhan ini luar biasa. Firman Allah berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebenarnya kasih anugerah Allah itu terbuka untuk semua orang. Yang menjadi masalah, ada banyak orang tidak mau membuka hatinya untuk menerima kasih karunia Allah itu. Mengapa? Rasul Paulus jelas sekali berkata dalam Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Semua manusia berarti tidak berbicara tentang agama manapun. Namun yang menjadi pertanyaan, maukah setiap kita dari manapun kita latar belakangnya, dari kepercayaan apapun, maukah kita membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Pada saat kita berkata, yes, aku mau membuka hatiku dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Aku mau mohon pengampunan dari Dia, dan aku mau mengundang Dia untuk tinggal di dalam hatiku. Maka inilah kunci. Anugerah Allah itu telah kita dapatkan. Anugerah Allah itu telah kita terima. Jadi keselamatan itu tidak ditulis hanya orang tertentu atau orang kepercayaan tertentu. Tapi penulis kitab Titus ini berkata semua orang. Jadi marilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, setiap kita, hamba-hambanya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya Tuhan, kita ceritakan kebenaran kepada mereka, bahwa hanya Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah di surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Itu yang dicatat dalam Yohanes 14 ayat 6. Karena itu pada pagi hari ini saya mau dorong kita supaya kita benar-benar senantiasa menceritakan Yesus kepada setiap orang. Kepada orang-orang yang siap untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Maka dialah yang menerima kasih anugerah Allah itu. Jadi keselamatan bagi semua orang. Dan sampai hari ini masih terbuka. Firman Tuhan di sisi yang lain mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan bagimu. Saya ingat pada tahun 1988 saya mengalami musibah kecelakaan. Dan saya menyadari kalau saat itu saya benar-benar meninggal. Saya yakin pasti saya masuk ke neraka. Kenapa? Saya belum bertobat. Saya belum mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya belum percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Tapi puji Tuhan, ada kesempatan yang luar biasa. Dan saya bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus yang ajaib itu. Saya boleh membuka hati. Saya berkata, Tuhan ampuni saya orang berdosa, dan masuklah Engkau di dalam hatiku untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Makanya saat ini saya yakin benar, satu ketika Tuhan panggil saya pasti bersama dengan Dia. Dan ini bukan hal kesombongan, tapi ini sesuai dengan janji-janji Tuhan. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berdoa supaya banyak orang atau semua orang boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Hamba-Mu berdoa buat semua anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan untuk mendorong setiap kami. Berdoa buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Berdoa buat keluarga kami. Dan juga ada jutaan manusia yang belum membuka hati buat Yesus, supaya mereka juga menerima kasih anugerah dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami tetap mengikuti Tuhan setia selamanya. Haleluya. Amin.